Selamat siang saudaraku, shalom semuanya. Kita bersuka cita saat ini, kita bergembira, kita mendapat sesuatu ataupun tidak. Tapi kita tetap melakukan bersyukur. Kita melakukan ucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai di setiap langkah kita. Dan kita mau sebentar memuji dan nama Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan karena di setiap langkah kita selalu ditopang oleh Tuhan, karena Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya jatuh sampai tergeletak. Mari kita mau puji nama Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi katakan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila kita jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila kita jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sembah Tuhan. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila kita jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi dengan segenap hati kita mau katakan tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila kita jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, Engkau Yesus, Engkau Allah yang menopang kami dalam apapun keadaan kami. Saat kami jatuh Tuhan, Engkau yang selalu memberikan kami tidak tergeletak. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Engkau yang selalu memelihara kami.
Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu ada untuk menopang kami Tuhan. Apalagi saat kami terjatuh Tuhan, sampai mungkin yang paling dasar ke dalam dosa Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami tergeletak Tuhan. Engkau akan tetap terus menopang kami Tuhan, sehingga kami sadar Tuhan bahwa bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kebiasaan kami, bukan dengan apa yang kami mampu, yang kami bisa, tapi karena Engkau yang selalu menopang kami Tuhan, dengan tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar firman-Mu dibagikan Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi penopang bagi kehidupan kami, menjadi pengharapan, menjadi kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat siang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang semuanya, dan bersyukur kita masih bisa bertemu pada siang hari ini. Dan kita patut mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Allah kita yang selalu memberi kesehatan bagi kita, yang selalu memberi nafas hidup bagi kita, sehingga kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa melakukan kegiatan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melakukan pekerjaan di sekolah adik-adikku, ataupun melakukan pekerjaan yang kita lakukan setiap hari. Itu adalah semua anugerah dari Tuhan. Dan hari ini, detik ini, kita mau sebentar mendengarkan firman dari Tuhan. Biarlah saya sebentar mau bersharing bersama teman-teman, bersama saudara-saudara saat ini, supaya menjadi kekuatan buat teman-teman, menjadi mungkin pengetahuan lebih lagi untuk mengerti firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus bekerja di dalam diri saya dan di dalam diri saudara-saudara saat ini yang melihat dan mendengar dan mengikuti YouTube ini. Dan hari ini kita mau belajar bahwa kita tadi sudah menyanyikan bahwa Tuhan menopang kita dengan tangannya yang penuh kasih, dengan tangannya yang kuat. Tuhan selalu menopang apapun keadaan kita, dan Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan melakukan semuanya itu asal ada asalnya, ada tapinya ya. Dan kita hari ini mau belajar. Dan di dalam Mazmur 37 yang akan kita baca, dan kita mungkin akan lebih banyak membaca ayat Alkitab ya, di ayat 37 ini, bahwa di dalam Mazmur 37 ini membahas bahwa kita bisa melihat, atau mungkin teman bisa memperdalam bahwa ada ketidakadilan di dalam Daud menuliskan kitab ini, Mazmur ini. Dan kita bisa tahu bahwa di dalam dunia ini adalah banyak sekali orang-orang yang mempunyai karakter yang berbeda-beda, mempunyai mungkin pemahaman yang berbeda-beda, mungkin mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan itu adalah Allah yang adil. Tuhan itu adalah Allah yang tahu mana yang harus diberi hukuman, mana tahu yang harus. Tuhan mengasihi semua orang sebetulnya. Bukan sebetulnya, tapi iya, Tuhan mengasihi semua ciptaannya. Tetapi jikalau ciptaannya itu, kalau bahasa apa ya Jawanya, banggel itu apa ya, memberontak, atau mungkin tidak menuruti apa yang dikatakan Tuhan, apa yang ada dalam firman Tuhan, ya sebagai orang tua, sebagai bapak kita, Tuhan pasti marah. Coba sebagai mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu orang tua di yang saat ini melihat, jika mempunyai anak yang memberontak, mempunyai anak yang
tidak pernah menuruti kata-kata orang tua, yang ngeyalan, yang tidak berbuat baik, pasti marah, pasti jengkel. Tapi kan tetap mengasihi dia. Seperti juga Tuhan, dia bahkan lebih kasihnya tuh nggak pernah habis dan nggak pernah tulus. Tetapi di dalam Mazmur 37 ini, kalau saya melihat konteks tentang ataupun apa yang dibahas di dalam Mazmur 37 ini, bahwa kita bisa melihat dua karakter atau dua pribadi yang berbeda, yaitu orang fasik dan orang yang benar. Dari judulnya aja kita bisa tahu bahwa kebahagiaan orang fasik itu semu. Saya juga pernah membahas di firman-firman yang saya sampaikan sebelum ini, bahwa Tuhan sangat tidak suka dengan orang yang fasik, orang yang munafik, orang yang tahu kebenaran firman Tuhan tapi tidak melakukannya, orang yang mungkin di depan orang banyak itu baik tapi di belakangnya itu buruk, jahat. Mungkin melakukan pelayanan, bisa melakukan khotbah yang bagus, bisa memimpin pujian dengan sampai orang nangis-nangis mungkin, tetapi di dalam kehidupannya tidak baik, buruk, dan jauh dari Tuhan, dari perintah Tuhan. Nah, Tuhan tidak menyukai itu dan bahkan tidak suka. Nah, kita bisa lihat apa sih yang menjadi yang akan dilakukan Tuhan oleh dua karakter tersebut. Kita mau baca ya, kita mau bahas dulu orang fasik tuh akan diapakan oleh Tuhan, dan seperti perlakuan apa Tuhan terhadap orang fasik. Di ayat 9, Mazmur 37 di ayat 9, 12, 17, 20 dikatakan bahwa kita bisa baca satu-satu ya. Ayat yang ke-9, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Di ayat yang A, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Sudah jelas ya, orang-orang jahat akan dilenyapkan. Terus kemudian ayat 12, orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan mengertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Hari-harinya sudah dekat. Dekat bukan berarti dekat dengan Tuhan, bahwa hari-harinya dekat dengan Tuhan, tapi harinya dekat dengan penghukuman. Sekali lagi, Tuhan tidak suka dengan orang fasik. Ia selalu merencanakan hal-hal yang tidak baik. Kita tahu Tuhan Yesus bahwa banyak sekali pada waktu itu orang Farisi itu adalah orang yang fasik. Dia tahu kebenaran firman Tuhan tapi merencanakan hal yang jahat kepada Tuhan Yesus, karena banyak sekali iri dengki di dalam hatinya, banyak sekali hal yang mungkin membuat dirinya dirugikan dengan adanya Tuhan Yesus. Jadi dia tidak suka dan merencanakan pembunuhan, merencanakan kejahatan terhadap Tuhan Yesus. Di ayat Mazmur Perjanjian Lama sudah dikatakan seperti itu. Dan sebab lengan-lengan orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang yang benar. Di dalam ayat yang A, 17 yang A, sebab lengan orang-orang fasik akan dipatahkan. Jangan khawatir orang-orang yang mungkin saat ini dihianati atau mungkin dicemooh atau mungkin dihianati ya oleh orang-orang fasik, atau orang fasik merencanakan kejahatan terhadap saudara-saudara. Tenang saja, tidak akan lama orang seperti itu akan dipatahkan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Sekali lagi Tuhan bilang, sesungguhnya orang-orang fasik akan bilang, musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Ada iklan, nggak apa-apa. Dan kita tahu bahwa orang fasik akan binasa. Dia tidak akan bertahan lama. Seperti keindahan padang rumput. Padang rumput itu indah ya, indah sih. Tetapi habis lenyap bagaikan asap. Teman-teman tahu asap bagaimana? Menguap langsung hilang, kelihatan langsung hilang. Seperti itu
adalah perilaku orang fasik, orang-orang fasik yang akan dilenyapkan oleh Tuhan, akan dibinasakan oleh Tuhan, karena memang Tuhan tidak suka, tidak senang terhadap pribadi orang fasik. Tuhan sangat mengasihi semua orang. Jangan juga kita berpikir bahwa orang fasik juga tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan menyukai jiwanya, Tuhan menyayangi jiwanya, tetapi pribadinya Tuhan tidak suka. Tuhan berharap, sangat-sangat berharap bahwa orang fasik akan bertobat supaya diselamatkan. Tuhan sangat, makanya Tuhan datang ke dalam dunia ini. Tapi memang ada beberapa orang, mungkin ada banyak sekali orang yang memang dia sudah direncanakan, atau mungkin sudah sama Tuhan memang sudah dibuat seperti itu supaya apa ya, ada orang ada orang benar yang memang harus diuji. Bukan hanya diuji, tetapi ditempa. Seperti apa ya, emas ditempa. Jika ditempa lebih banyak lagi, ditempa lebih lagi, itu akan menjadi emas karat. Dan salah satunya yang menempa mungkin orang fasik. Bukan hanya pencobaan, mungkin pergumulan, tetapi orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang fasik yang ada di sekitar kita, itu juga akan menempa kita supaya kita menjadi seperti emas. Nah, itu yang diperlakukan Tuhan terhadap orang fasik. Dan jikalau orang yang percaya kepada Tuhan akan menjadi seperti apa? Kita mau baca. Di ayat 3 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Orang benar berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Ayat 3, 4, dan 5. Percayalah kepada Tuhan, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wah, senang banget ya. Apa yang diinginkan hati teman-teman akan diberikan kepada Tuhan. Tetapi serahkanlah hidupmu juga kepada Tuhan dan percayalah. Bukan hanya sekedar itu, tetapi bertindak. Tuhan pengen teman-teman itu melakukan action di dalam kehidupan sehari teman-teman. Bukan hanya menyerahkan hidup, bukan hanya percaya, tetapi bertindak, melakukan action. Dan juga tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi sinergi dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Wah, senang sekali jika teman-teman membaca ayat ini ya. Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan akan berlimpah-limpah kesejahteraan. Kesejahteraan bukan hanya harta, tetapi kesejahteraan dalam kegembiraan, sukacita, kesehatan. Itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan apa? Dan kita tahu bahwa perhatikanlah orang yang tulus, ayat 37. Lihatlah kepada orang yang jujur, sebab orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin. Orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang suka damai akan mendapatkan masa depan. Dan ayat 39, orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Amin. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan dan ia adalah tempat perlindungan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka, dan ia meluputkan mereka dari tangan orang fasik. Jadi tenang. Tuhan akan meluputkan dari orang-orang fasik. Tuhan akan memberikan masa depan yang cerah. Tuhan akan memberikan kelimpahan kesejahteraan. Tuhan akan menyelamatkan dan bertindak terhadap hidup teman-teman. Ayat yang terakhir kita mau baca ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
Amin. Setiap langkah kita percayakan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menopang seluruh kehidupan kita. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu yang dan iya dan amin. Biarlah kami percaya Tuhan, apabila kami saat ini masih menjadi orang yang fasik, biarlah saat ini kami mau bertobat dan kami mau kembali ke jalan-Mu yang benar. Karena tidak ada kegembiraan di dalam orang fasik, tidak ada kehidupan di dalam orang fasik. Sebaliknya, orang fasik akan binasa. Tetapi jikalau kita dekat dengan Tuhan, jikalau kita benar di hadapan Tuhan, jikalau kita berserah kepada Tuhan, kita percaya kepadanya, jikalau kita melakukan hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan menopang kita. Tuhan akan memberikan masa depan yang cerah. Tuhan akan beri kelimpahan yang berlimpah-limpah di dalam kesejahteraan. Biarlah firman-Mu saat ini menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami percaya kepada-Mu bahwa Engkau Allah yang hidup. Dan firman-Mu, ya dan amin. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat semuanya. Biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.